Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, bapak-bapak PDM yang kami hormati dan juga segenap jajaran pengurus Muhammadiyah Kota Batu. Alhamdulillah, ini kami sangat berterima kasih kepada Bapak Samian dan Bapak Ahmad Samian dan Ibu Farida, ya, beliau selaku pelaku sejarah yang insya Allah nanti akan kita tulis sejarah perjuangan Muhammadiyah Kota Batu, termasuk sejarah pendidikan dan berdirinya perguruan Muhammadiyah Kompleks Welirang ini. Apa kabar Bapak Samian? Alhamdulillah baik-baiknya. Terus semangat berjuang ini. Semangat tidak pernah berhenti. Masya Allah, Bapak Samian ini mulai muda sampai usia segini beliau masih tetap, ya, sampai usia 75 tahun ini tetap semangat berjuang untuk Muhammadiyah. Ini karena generasi muda ini kan banyak yang tidak tahu, Pak, ya, sejarah bagaimana dulu Muhammadiyah berdiri di Kota Batu, terutama sejarah pendidikannya, sejarah amal usahanya dan lain sebagainya. Maka Bapak Ahmad Samian ini yang sudah kenyang asam garam perjuangan Muhammadiyah di Kota Batu ini, mungkin bisa sedikit berbagi pengalaman kepada kita terutama generasi kaum muda. Monggo Bapak Ahmad, Bapak dulu ya. Bapak Ahmad Samian bisa menceritakan bagaimana sejarah perjuangan Muhammadiyah di Kota Batu ini. Nanti baru disusul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya dulu mulai tahun 78 masuk Muhammadiyah dengan bentaranya Pak Fatahan almarhum, dan saya mengurusi masalah Muhammadiyah di Jalan Panderman. Waktu itu kita itu masih muridnya masih sedikit dan sekolahnya sudah ya begitu. Jadi saya SD Muhammadiyah di Jalan Panderman. Itu Budina tahun 7. Ya, Pak, saya masuknya tahun 78. Saya berkecimpung di situ, membantu Pak Lakan masalah pendidikan dengan Pak Lakan dan guru-guru lainnya sebagai guru sesepuh itu. Dan saya berjuang di situ sampai mencarikan gajinya guru-guru itu menjadi akhir itu. Terus lama-kelamaan muridnya bertambah-tambah. Terus waktu itu pengurus-pengurus mengetahui pada tahun 1979 ada berita di Jalan Welirang itu ada mau dijual tanahnya, asrama kompleks ini. Jadi orang-orang berjuang kan ini, terus hubungan masalah penjualan itu, ada orang NU punya wakaf di Jalan Kawi, punya wakaf Jalan Kawi yang di Cina itu tidak bisa keluar. Terus dia alternatif minta tolong orang Muhammadiyah untuk mengurus itu. Nanti kalau sudah jadi sekolahan itu dibeli, uangnya diambil oleh Muhammadiyah dan sekolah di Panderman dimiliki oleh orang NU. Soal muridnya NU dulu banyak sekali, tidak mencukupi. Jadi yang dikawin itu lalu dijual, uangnya dikasihkan Muhammadiyah, dan sekolah di Panderman itu diminta NU diganti. Soal di Panderman itu wakafnya orang NU tidak bisa mengeluarkan Cina itu, minta tolong orang Muhammadiyah itu untuk mengurus itu, seperti Pak itu Pak Idamsa, Pak Fatahan, Pak Baik, almarhum, semua banyak almarhum. Saya mengetahui sedikit itu. Setelah itu jadi itu, terus
kita urus jadi punya di Panderman sudah punya Muhammadiyah, kita ke asrama Jalan Lirang ini, terus CPM ini, dan itu berat sekali untuk mengeluarkan yang penghuni sini, ada tentara, ada polisi apa itu, dan uangnya itu mengeluarkan untuk memberi persangon pada orang-orang itu lakunya kurang lebih masih 10 juta, di harga 10 juta dulu itu. Untuk mengeluarkan ini, mengeluarkan itu macam-macam surat-surat itu, lalu sampai itu terus kita membangun ini sedikit demi sedikit. Tahun 80, ini tahun 80 sudah sini, nanti pada itu terus masih Marit itu sekolah murid-murid masih tidak karuan, bangkunya sudah gitu. Setelah itu kita mengurus itu, terus sama Pak Mail pada tahun 1981 masuk sini, masuk itu terus mengurus antara surat-surat sertifikasi, surat apa-apa itu, dan orang-orang itu, dan itu juga membangun ini sedikit demi sedikit, terus menjadi sekolah yang begini. Dan waktu itu saya tetap dengan Pak Mail sampai dengan orang-orang berjuang untuk ini, ya Pak, baik semua itu sampai tahun sampai 2000-an lah itu masih iya 2001 itu. Oh iya Pak Buca, iya Pak Buca itu ya mengurus yang itu. Ya masih bangunan ini mengurus surat-surat itu, Pak Mujtahid, Pak Idamsa, ngurus sampai ke Jakarta sana itu ngurus surat sertifikasi di Pak Bai ya niku. Terus ngurani Pak Marianis, Pak Harun cadangan itu. Pak Idamsa itu ngurus kayak sesepuh dulu itu. Nah, itu orang dulu kompak semua betul, tidak memikirkan gaji, tidak memikirkan apa-apa, dia lillahi ta'ala. Pimpin Cabang Muhammadiyah dulu Pak Harun waktu di Panderman. Setelah itu ganti Pak Harun, terus ganti Pak Astagfirullahaladzim, terus ada Pak Ghafar, Pak Anil, salah itu. Terus SD ini tuh antara SD dengan SMP yang SD dulu, baru SMP, sebenarnya kan mulai di sini ya. Nah ini baru SMP, mendirikan SMP di sekolah sini. Ya di bagian bawah sana masih sekolah kan SMP, SD sampai, dan sana kan banyak ngurusin SD ya, SMP kan ada ngurusin sendiri, terus bangun-bangun sampai selesai, sampai saya sampai Pak Mail, sampai Pak Togo, sampai Pak Topo, Pak Anu mencari dana sampai Jakarta, sampai Bandung, untuk mencari Jakarta untuk pembangunan ini. Ya, setiap tahun ke Surabaya itu jam 1 malam Pak Mail itu sudah nelpon, sudah berangkat saya ini, tidak ngurusi anak istri, ya dengan ibunya sekali, berangkat ke Jogja, kemana itu terus, tidak ada berhentinya sampai ya secara sedikit ya ada kekurangannya, saya minta maaf kalau ada kekeliruannya. Pengurus-pengurus banyak yang saya banyak yang lupa. Nama saya Farida. Saya berkecimpung di Muhammadiyah ini sebagai guru SD Muhammadiyah, yang insya Allah saya berkecimpung di SD Muhammadiyah ini sejak tahun 1974. Waktu saya masuk ke SD Muhammadiyah ini, letak sekolah ini masih belum di Jalan Lirang yang seperti sekarang, tapi masih di Jalan Panderman. Nah, di MI yang sekarang jadi SMK
Al-Ma'arif. Di SD Muhammadiyah di Jalan Panderman itu memang kondisinya sangat memprihatinkan karena waktu itu kelas-kelas, batas kelas itu masih dibatasi dengan bambu, dibatasi dengan ya bambu lah di situ. Jumlah murid pun sangat terbatas sekali. Nah, pada waktu saya mengajar di SD Muhammadiyah Panderman itu, saya merasa gimana ya caranya. Karena pada waktu itu mereka itu mau masuk ke SD Muhammadiyah itu kayak enggan. Mereka lebih suka berbondong-bondong masuk ke SD negeri. Karena SD negeri waktu itu masih dapat nama. Sedangkan masuk SD Muhammadiyah dapat nama. Sekolahnya juga nggak bagus, sekolahnya juga terbatas. Nah, akhirnya waktu itu kami berusaha gimana caranya, yaitu dengan cara ngaji. Jadi sekolah ada juga ngaji. Kemudian perlahan-lahan kami berusaha untuk membangun prestasinya anak-anak. Nah, pada waktu itulah ada usaha dari bapak-bapak Muhammadiyah gimana caranya agar sekolah ini lebih maju, terutama dalam hal gedungnya. Nah, berkat usaha bapak-bapak Muhammadiyah inilah maka Muhammadiyah berhasil istilahnya tukar guling ya Pak. Karena ya tukar guling. Karena waktu itu NU itu punya wakaf rumah yang ada di Jalan Kawi. Sedangkan SD Muhammadiyah punya gedung di Jalan Panderman. Akhirnya disepakatilah untuk rumah wakaf yang ada di Jalan Kawi itu gimana caranya NU meminta tolong Muhammadiyah agar rumah itu bisa dibeli oleh Cina itu. Akhirnya rumah yang di Jalan Kawi bisa terjual. Nah, tukar guling dengan Muhammadiyah gedung yang ada di Panderman yang ya untuk MI yang akhirnya uang dari hasil tukar guling itu oleh bapak-bapak Muhammadiyah dipakai pesangon untuk mereka yang ada atau penghuni yang ada di asrama CPM yang ada di Jalan Welirang. Jadi gitu hasil dari pembelian orang NU itu untuk pesangon, ya hanya untuk pesangon saja. Sedangkan untuk pengurusan surat istilahnya akumulasi itu bapak-bapak Muhammadiyah mengurus ke Surabaya. Akhirnya ke Surabaya, ke Jakarta. Akhirnya pada tahun 80 pindahlah kita dari SD Muhammadiyah Jalan Panderman ke Jalan Welirang. Waktu itu namanya juga apa ya istilahnya rumah yang dihuni oleh mungkin bapak-bapak pensiunan dari Angkatan Darat. Kondisinya juga masih semrawut, tapi kita tetap berusaha dengan berpindahnya dari Jalan Panderman ke Jalan Welirang. Kita waktu itu masih ada beberapa ruangan yang ruangan rumah dipakai kelas, nanti kita ada yang sekolah itu ruangan rumah. Iya, masih rumah-rumah itu kita sekat-sekat menjadi ruangan kelas. Nah, iya termasuk yang di tenda depan itu. Nah, lambat laun sekolah kita alhamdulillah kelas-kelas walaupun dalam bentuk kayak kamar-kamar, tapi kita tetap berjuang, kita tetap semangat. Bagaimana caranya kita bisa memajukan SD Muhammadiyah itu. Akhirnya lambat laun jumlah murid bertambah pada waktu itu. Kepala sekolahnya Bapak Teguh Wijayanto. Sekolah jumlah murid bertambah, kita mulai bisa membangun ruang-ruang kelas. Kalau waktu pertama yang waktu saya di Panderman itu
berganti-ganti Pak, ada Pak Pak waktu saya itu Pak Hariyendro, iya, kemudian berubah lagi menjadi Pak Kopar, kemudian berubah lagi menjadi Bu Endang, terus bukan Bu Endang orang dari Malang, terus berubah lagi Pak Gofur, barulah diganti dengan Pak Rohim, Pak Darus, baru ke Pak Teguh. Nah, dari Pak Teguh inilah sekolah sudah mulai berubah. Kemudian ada untuk pembelajaran anak-anak, di samping pembelajaran umum, diadakanlah pembelajaran Al-Quran dengan menggunakan metode qiraat. Kemudian dari situlah akhirnya banyak simpati dari orang tua yang asalnya dulu Muhammadiyah sekarang lebih maju lagi. Jadi 2 kurikulum untuk pendidikan nasional dan pendidikan agama termasuk ngaji. Dan ngaji, kemudian pembelajaran di sekolah itu bertambah, yang biasanya jam 12 sudah pulang, berubah menjadi jam 2 dengan penambahan ngaji. Kemudian alhamdulillah terus berkembang. Sholat duha dilaksanakan, sholat jamaah untuk duhur dan asar juga dilaksanakan karena anak-anak baru pulang setelah sholat asar. Alhamdulillah. Iya. Saya masuk tahun 1972 itu sudah di Panderman, Pak. Sudah di Panderman. Jadi kepala sekolahnya waktu itu Pak Harian. Ya itulah sekolahnya itu ya disekat-sekat, jumlah muridnya juga sangat terbatas sekali. Sekitar tahun 80. Jadi saya pindah dari SD Muhammadiyah di Jalan Panderman itu pindah ke Jalan Belilang tahun 1980. Iya, jadi gaji guru itu diambilkan dari bapak-bapak penarik donatur, termasuk Pak Sami ini. Itu yang menarik donatur, nanti dikumpulkan waktu itu ketua didakesmennya Pak Muhammad Hamdan. Uang sudah dikumpulkan ke situ, barulah saya pada setiap tanggal 15 itu saya datang ketemunya Pak Han. Apa itu? Pak, mohon maaf untuk gajinya guru. Waktu itu kalau Pak Han mungkin, oh ya Bu, nanti 2 hari lagi diambil. Itu ada makanan apapun dibawa ke sekolahan. Jadi untuk penambahan, ya mohon maaf ya, mungkin kesejahteraan guru, kadang dia berikan nasi, kadang yang kue, kadang apa itu. Iya, jadi gaji guru itu dari donatur warga, nanti kekurangannya akan ditambah Pak. Kalau itu ditambah ya itu Pak, ada nasi bungkus, ada iya, guru-guru. Nah itu kadang kalau waktu itu masih berapa itu Pak. Iya. Sampai kadang itu Pak kan itu menulis ada di kantor, ada papan itu dibayar nggak dibayar, rasa dibayar nggak dibayar. Iya, betul-betul suatu perjuangan. Jadi waktu itu memang ya kita nggak ingat dengan uang bayaran itu.
itu beberapa yang penting kita berusaha gimana caranya sekolah ini bisa boleh maju. Nah, barulah pada waktu Ibu itu maka mulailah disusun perbaikan, program-program, kemudian disusunlah disusunlah jam-jam mengajar. Nanti pula baru ada jumlah jam mengajar. Tadi saya mau lupa ya berapa satu jam mengajarnya itu. Jadi di sini itu sudah mulai diatur, sudah mulai teratur, mulai jam mengajarnya, jam jumlah HR-nya sudah. Sudah mulai sistem jam ya Pak, sudah sistem jam. Kalau yang waktu di Panderman atau awal di sini ya sak pawai. Iya. Itu Pak Kolik. Jadi sampai sekarang ini dengan jumlah murid yang kian membludak sampai alhamdulillah nilai UNAS juga termasuk bagus di SMA. Sampai pun pada tahun yang sekarang ini sampai satu rombongan itu ada 5 kelas. Jadi rombongan kelas per rombongan belajar siswa per kelas itu sampai 5 kelas. Dan saya ya alhamdulillah juga kan SD Muhammadiyah yang sekarang sudah masuk dalam sekolah menengah juga. Ya, kemajuan yang saya sungguh-sungguh bersyukur sekali dengan adanya perubahan dari tahun ke tahun, dari tahun ke tahun. Bahkan saya juga bersyukur sekali karena apa? Hasil dari wali murid itu ternyata SD Muhammadiyah berkarya luar biasa. Ini ya alhamdulillah guru-guru juga sering mengadakan edukasi ke Jogja, ke Surabaya, bahkan anak-anak pun lomba-lomba ke Jakarta kan juga sudah berhasil untuk kegiatan ekstra teaternya juga berhasil, alhamdulillah. Yang sampai saat ini saya kayaknya apa ya ternyuh gitu loh. Karena ternyata sekolah itu masih memikirkan untuk kesejahteraan guru yang sudah pernah masih mikir dengan cara memberikan kesejahteraan setiap bulan. Itu masih saya terima sampai sekarang. Itu Pak. Maaf ya, saya tambah sedikit. Masa dulu itu menarik donatur itu enggak, ya dapatnya sedikit lah. Dulu itu memang gajinya seterusnya. Saya menarik donatur sampai tahun 2005. Ya 2005. Terus ada kemajuan tahun 90 itu narik ini jalan kaki, tidak pernah naik sepeda. Kalau ke barat sampai Songgoriti, terus jalan Srebet, jalan kaki terus sampai Srebet pulang itu. Terus besoknya ke utara sampai Santrean, sampai menunggu sampai Punten, sampai Jongkoan itu kembali ke Bumiaji itu jalan kaki. Kalau ke utaranya ke selatannya sampai Telukung Rorombo itu terus turun, terus masih ke timur sampai Sengkaling sana. Sengkaling itu Pak Afandi, Pak Sahlan, nah itu sampai Pak Ansor, sampai Sekar Putih sana jalan kaki. Saya memperjuangkan guru sekolah, dan saya dulu punya cita-cita nanti kalau sekolah ini sudah gedung semua, saya akan berhenti narik donatur karena gurunya sudah pegawai negeri
rencana saya gitu. Ya alhamdulillah itu tercapai. Dan terwujud sekarang sampai 2005 saya berhenti. Karena ya gurunya sudah memenuhi untuk membayar itu, kemudian juga banyak. Dulu perjuangannya itu luar biasa ya. Jalan kaki, tidak ada teman. Itu. Ya meskipun 5.000, 10.000 tetap jatah. Itu kewajiban saya, saya sudah perjuangkan. Alhamdulillah, kan anak saya tanpa mereka. Sekian. Terima kasih. Sungguh kisah yang luar biasa ini, Bapak Ibu, ya Bapak Ahmad Sami'an bersama Ibu Farida. Ya alhamdulillah berkat perjuangan beliau inilah ya kita lihat bagaimana kemajuan ya kampus perguruan Muhammadiyah, baik itu SD-nya maupun SMP-nya. Itu kalau kita lihat sekarang itu sudah mulai banyak kemajuan, maka jangan lupakan sejarah ya. Sejarah itu adalah pengukir kehidupan ya suatu bangsa atau umat ya, termasuk juga sekolah. Ya bagaimana kita bisa menggali hikmah, menggali pelajaran dari perjuangan para founding father kita ya, para generasi perintis ini. Tentunya lika-liku yang mereka alami tidak seperti yang kita bayangkan, yang kita alami oleh generasi sekarang ini. Jadi sekelumit kisah itu mudah-mudahan bisa jadi pelajaran bagi kita, terutama generasi penerus ini ya, bagaimana perjuangan orang-orang dahulu. Maka apapun yang Anda nikmati saat ini itu tidak lepas daripada tetes keringat daripada para pendahulu kita, para perintis dan para pejuang perintis pendidikan kita. Mudah-mudahan ya semua yang menjadi jerih payah, menjadi ya suka dukanya para perintis termasuk Bapak Ahmad Sami'an dan Ibu Farida ini menjadi amal soleh yang nanti berbuah kebaikan dan rahmat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan hanya membawa kebaikan bagi generasi sekarang tapi juga generasi yang akan datang. Dan mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dalam lindungan rahmat Allah. Mudah-mudahan nanti berbuah amal soleh yang akan membawa kebahagiaan kehidupan di akhirat kelak. Ya, terima kasih Bapak Sami'an dan Ibu Farida yang sudah meluangkan waktu ini. Mudah-mudahan semuanya ini tercatat sebagai amal soleh kita di sisi Allah. Dan kami mohon maaf atas partisipasinya dalam penulisan sejarah ini. Mudah-mudahan generasi mendatang ini tahu bagaimana semangat perjuangan orang-orang dahulu, sehingga mereka tidak mudah mengeluh, tidak mudah putus asa, tidak mudah sambat dan lain sebagainya. Ya, terima kasih Pak Mian. Ya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.